Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 8 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 11 bulan Oktober 2021, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita hidayah dan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di hari esok atau detik yang akan datang. Sekarang saya minta sekarang ini materi. Jadi bukan tugas instruktur atau penugasan penugasan yang lain-lainnya. Jadi sekarang adalah khusus untuk materi. Silahkan buka halaman 51. Buka halaman 51. Proses penyusunan peraturan perundang-undang. Oke. Jadi proses pembuatan peraturan perundang-undang pada dasarnya dimulai dari perencanaan. Jadi sesuatu apapun itu harus ada rencananya. Sebagaimana di dalam syair Arab dikatakan seperti ini. Man 'arafa bu'da safar ista'adda. Barang siapa yang tahu perjalanan itu jauh, ista'adda, maka orang tersebut ista'adda, mempersiapkannya. Nah, jadi apa yang namanya sesuatu penyusunan atau sesuatu rencana itu harus ada yang namanya persiapan. Kemudian sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang pembentukan peraturan-peraturan perundang-undang, ada dua peraturan yang mengatur cara peraturan perundang-undang, yaitu keputusan presiden. Keputusan presiden bisa mengatur yang lainnya. Kemudian yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undang. Jadi UUD 45 ini adalah undang-undang dasar. Jadi dasar. Kayak contoh seperti ini. Kalau kita buka Fathul Qorib, misalnya kita buka kitab-kitab kuning gitu. Kan di situ ada matan, kemudian ada penjelasan. Nah, ini yang namanya undang-undang itu, undang-undang dasar itu adalah peraturan dasar. Nanti dijelaskan oleh undang-undang yang lainnya, itu menjadi kerucut ke atas. Jadi kayak seperti segitiga terbalik dari bawah ke atas. Nah, itu. Kemudian sebagai hukum, undang-undang mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Jadi ketentuan-ketentuan hukum itu harus ditaati oleh seluruh warga negara. Seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke, kemudian seluruh sipil, presiden itu harus semua ditaati. Apabila pengeluarannya itu harus merujuk kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian secara historis, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini setelah kemerdekaan. Kan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pembentukan BPUPKI yang diselenggarakan oleh panitianya atau PPKI itu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi hari Sabtu, esok hari setelah proklamasi. Kemudian Majelis Musyawarah Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah Majelis Musyawarah Rakyat atau yang disebut MPR. Nah, bagaimana tata cara merubah undang-undang? Di sini jelaskan. Tata caranya yang pertama, usul perubahan pasal-pasal undang-undang diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1-3 dari jumlah MPR, sepertiga. Jadi semua MPR itu ngumpul. Kan contoh seumpama MPR itu ada 100, maka kalau seandainya yang setuju 1/3
maka undang-undang tersebut, nih misal dari 100 sepertiganya berapa. Nah, sepertiga dari 100 ini setuju untuk melakukan perubahan undang-undang, maka ini disahkan atau diperbolehkan. Kemudian yang kedua, setiap usul perubahan pasal undang-undang diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Alasannya apa untuk dirubah? Misalnya Indonesia, misalnya kan kalau sekarang kan kita, kalau dulu ada peraturan orang yang membuang, misalnya orang yang korupsi dihukum 5 tahun penjara. Kemudian ada pengen perubahan bagaimana kalau seandainya korupsi ini kita hukum mati. Nah, itu harus ada alasannya. Apa alasannya? Koruptor itu dihukum mati. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah pasal undang-undang, sidang MPR dihadiri sekurangnya 2/3 dari jumlah MPR. Jadi seluruh MPR itu harus ngumpul. Jadi untuk mengubah undang-undang ini, karena kalau kagak semua ngumpul, maka sepertiganya harus ngumpul. Kemudian putusan yang mengubah pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Itu adalah tata cara perubahan. Kemudian kesepakatan dalam perubahan undang-undang. Kesepakatannya kayak bagaimana? Nah, tidak mengubah undang-undang dasar. Jadi kesepakatan perubahan undang-undang tidak mengubah undang-undang 1945. Enggak boleh mengubah-ubah. Kemudian yang kedua, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, harus mempertahankan, bukan mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi untuk melemahkan presiden itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, menjelaskan undang-undang tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dalam adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk kepentingan sejarah. Nah, itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena hari ini saya lagi kurang sehat. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.